bersama dan bersama Roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 bulir. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayannya mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, di hari-hari ini negara kita memiliki kepemimpinan yang baru, baik pada tingkat nasional maupun sampai pada tingkat lokal. Kepemimpinan yang baru ini diuji dengan program yang biasa kita kenal, program 100 hari kerja. Program ini pada dasarnya itu mau menguji nyali atau mau menunjukkan bukti apa pekerjaan besar, apa visi besar yang mau dibawa oleh para pemimpin yang baru ini. Dan program 100 hari ini sangat menentukan arah kepemimpinan baru para pemimpin kita. Setelah pesta pembaptisan Tuhan, bacaan-bacaan Injil gereja khususnya menyodorkan kita sebuah tema besar. Tema bagaimana Yesus tampil di hadapan publik. Dan apa kehebohan, apa pekerjaan besar, apa hal yang wow yang kemudian menarik banyak orang, yang menunjukkan visi besar Yesus. Bacaan hari ini menyajikan kepada kita apa kehebohan yang Yesus akan tunjukkan kepada kita. Tetapi memang catatan yang penting bahwa ketika Yesus sebelum menunjukkan tanda besar ini, dia katakan saatnya belum tiba. Ini menjadi catatan besar untuk kita bahwa Yesus memulai karyanya itu mengikuti saat yang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi kehebohan itu yang menjadi catatan kesadaran kita bersama bahwa dilakukan atas nama atau atas pemberitaan dari Maria ibunya. Ini menarik untuk kita. Karya besar yang pertama dilakukan atau tanda besar yang dilakukan pertama oleh Yesus dalam versi Yohanes ialah dilakukan atas nama atau dalam dan melalui Maria. Maka kesadaran ini dia mengajak kita bahwa Tuhan melakukan hal besar melalui Maria. Maka mari pertama-tama kita belajar bagaimana kita hidup dan melibatkan Maria di dalam hidup kita. Melibatkan
bagaimana keterlibatan Maria untuk hadir dalam kehidupan kita, untuk hadir dalam pesta, dalam tanda kutip perkawinan kita, dalam rasa syukur kita, dalam kekurangan kita. Kita melibatkan seluruh peran Maria dalam hidup kita. Maka mari kita datang kepada Maria, melibatkan Maria dalam suka kita, dalam duka kita. Karena dengan begitu Maria akan menyerahkan semuanya itu kepada Yesus. Hal yang perlu kita renungkan yang kedua adalah bahwa apa kehebohan yang dilakukan Yesus? Apa hal yang menakjubkan yang dilakukan Yesus? Air diubah menjadi anggur. Kekurangan diubah menjadi kelebihan. Itulah tanda yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Bahwa Tuhan melakukan apa yang bagi kita tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin bagi kita menjadi mungkin bagi Allah. Apa yang tidak bisa kita lakukan, kekurangan kita diubah menjadi kelebihan kita. Maka itulah hal besar yang dikerjakan oleh Tuhan. Maka mari kita beriman kepada Tuhan. Karena salah satu tujuan dari mujizat di Kana di akhir dari bacaan itu adalah pertama-tama untuk memuliakan Tuhan. Dan kelanjutan dari memuliakan Tuhan supaya kita orang-orang yang percaya, para muridnya, supaya percaya siapakah Yesus. Maka para saudara dan saudariku yang terkasih, kekurangan-kekurangan dalam hidup sering kita alami. Tapi Tuhan membuat segala sesuatu mungkin. Maka mari percaya kepada-Nya. Mari bersandar kepada-Nya. Mari melibatkan, mengundang Tuhan dalam hidup kita. Dan hal yang kedua, seluruh karya kita pertama-tama sebagai sebuah persembahan bagi Allah, untuk kemuliaan Allah. Hidup kita yang kita hadirkan di tengah dunia ini, dalam pelayanan kita, dalam kerja keras kita, itu merupakan sebuah bentuk kita memuliakan Allah. Mari jadikan hidup kita sebagai sarana untuk memuliakan Allah. Semoga Tuhan memberkati kita.